Pemirsa, ada kelas ATV yang berbahagia, khususnya kelas 11 SMA dan MA di Malang Raya. Kita akan masuk di segmen yang kedua, di mana dalam segmen yang kedua ini kita akan membahas, mengkaji dan mempelajari dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis kelompok sosial. Dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya hasrat untuk meneruskan keturunan. Jadi hasrat untuk meneruskan keturunan akan bisa membentuk yang namanya kelompok sosial. Sebagai satu contoh di dalam kehidupan, dalam rangka untuk melanjutkan keturunan, tentu di sana membentuk sebuah keluarga yang memiliki ikatan-ikatan pernikahan yang kemudian akan melahirkan keturunan, akan terbentuk kekerabatan dan seterusnya. Yang kedua, hasrat untuk mempertahankan hidup. Jadi hasrat untuk mempertahankan hidup itu juga sebagai satu dasar terbentuknya kelompok sosial. Satu dasar untuk membentuk suatu kelompok dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Ya, misalnya berkaitan dengan hasrat bagaimana bisa memenuhi akan kebutuhan makan, akan kebutuhan sandang, tempat tinggal, yang kemudian mereka membentuk suatu kelompok dalam rangka untuk mewujudkannya. Karena tentu kalau dilakukan secara pribadi, secara sendiri-sendiri, tentu akan sulit, bahkan bisa jadi tidak akan bisa terpenuhi. Yang ketiga, ikatan darah atau keturunan. Jadi ikatan darah atau keturunan kemudian membentuk kelompoknya. Jadi kalau ada ikatan keluarga yang paling kecil biasa disebut dengan nuclear family atau keluarga kecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Kalau kemudian sudah bertambah, berkembang, maka terbentuklah yang namanya klan, kemudian kekerabatan, dan seterusnya yang semakin besar, yang semakin banyak. Jika kalau ikatan yang lebih banyak dari itu, kemudian membentuk suatu ikatan keluarga yang disebut dengan extended family, keluarga besar. Kemudian dasar terbentuk kelompok sosial yang keempat adalah kesamaan ciri fisik. Jadi kesamaan ciri fisik ini berarti berhubungan dengan kesamaan yang berhubungan dengan fisik manusia yang komunitas laki-laki atau perempuan, atau kesamaan dalam hal usia misalnya. Kemudian yang kelima, kesamaan tujuan. Jadi kesamaan tujuan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, dalam rangka untuk tercapainya suatu kebutuhan. Jadi kesamaan tujuan. Nanti terkait dengan contoh-contoh dari terbentuknya kelompok-kelompok sosial berdasarkan dasar-dasar tadi, nanti ada pembagian-pembagian tersendiri berkaitan dengan itu. Dan yang keenam, dasar terbentuknya kelompok sosial adalah kesamaan daerah.
Jadi kesamaan daerah di mana yang berhubungan dengan daerah itu ada hal-hal yang mendorong mereka untuk berkelompok, bersatu. Baik daerah dari arti di mana dia bertempat tinggal dalam lingkup yang kecil, misalnya satu desa, satu kota, atau bahkan kalau yang secara luas, maka di sana kesamaan daerah, suku, atau bahkan dalam suatu bangsa, negara. Jadi itu beberapa dasar terbentuknya kelompok sosial. Tentu bisa jadi ada dasar-dasar yang lain yang kalau di dalam era yang sangat beragam ini, faktor-faktor yang bisa membentuk kelompok sosial. Tapi paling tidak ada 6 tadi bisa menjadi suatu acuan untuk bisa melihat atau mengamati berbagai kelompok sosial yang ada itu berdasarkan dasar apa. Baik, berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial dibedakan menjadi dua. Jadi menjadi dua jenis kelompok sosial. Yang pertama yang disebut dengan kelompok nyata. Jadi kelompok nyata. Yang kedua, kelompok semu. Kelompok nyata tentu dilihat dari sisi istilah. Nyata berarti sesuatu yang memiliki kriteria-kriteria, memiliki dasar-dasar yang bisa dilihat dari ciri-ciri sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya. Begitu juga yang berkaitan dengan kelompok yang disebut dengan kelompok semu, karena ada hal-hal yang menjadikan kelompok itu tidak memiliki ikatan yang kuat, kemudian bersifat terbatas dan seterusnya. Nah, pembagian kelompok nyata itu juga terdiri dari beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Yang kedua, kelompok formal dan kelompok informal. Yang ketiga, kelompok referensi dan membership, atau yang biasa disebut dengan reference group dan membership group. Yang keempat, kelompok in group dan out group, atau kalau di istilah lain bisa disebut sebagai kelompok dalam dan juga kelompok luar. Yang kelima, Gemeinschaft dan juga Gesellschaft, atau dalam istilah lain bisa disebut sebagai paguyuban dan juga patembayan. Yang nanti di dalam kelompok paguyuban dan juga patembayan itu bisa dibedakan menjadi beberapa. Gemeinschaft atau paguyuban itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Gemeinschaft by Blut, atau paguyuban atau ikatan yang didasarkan kepada keturunan, didasarkan pada ikatan darah. Kemudian yang kedua, Gemeinschaft
atau paguyuban berdasarkan tempat tinggal atau yang biasa disebut dengan Gemeinschaft by place. Kemudian yang ketiga, Gemeinschaft atau paguyuban berdasarkan ideologi, berdasarkan keyakinan ya, atau yang biasa disebut dengan Gemeinschaft by mind. Kemudian yang keenam, ada kelompok outgroup dan juga kelompok in-group. Dan yang ketujuh ada kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer. Baik pemirsa ATV yang berbahagia, itu tadi segmen yang kedua, pembahasan berkait dengan dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial dan juga jenis-jenis kelompok sosial. Dan kita akan lanjutkan nanti di segmen yang ketiga yang akan lebih detail, bahkan ada contoh-contoh yang kita bisa melihat, bisa membedakan di dalam kehidupan masyarakat kalau ada sekerumunan orang itu termasuk kelompok nyata atau termasuk kelompok semu. Itu nanti dari tampilan-tampilan itu kita bisa mencermatinya dan bisa menyebutkan, oh kalau kumpulannya seperti ini termasuk kelompok nyata, dan kelompok nyatanya apakah termasuk misalnya Gemeinschaft, outgroup, dan juga yang lain-lainnya.